Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mohon untuk semua menyiapkan siapa yang hari ini tidak masuk? Sakit. Siapa lagi? Siapa ini? Sakit. Dari anggota yang tidak hadir 3 ya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Rasanya bisa mendampingi kalian hari ini. Terus kita menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak, apakah kalian masih ingat apa yang sudah kita pelajari materi di pertemuan sebelumnya? Alhamdulillah, tentang apa? Pengertian iman kepada Allah. Jadi kalau iman itu artinya kita percaya. Ya, siapa yang kita percayai? Allah. Jadi kalau kita percaya, berarti artinya kita wujudkan ya, kita wujudkan dalam bentuk perkataan dan juga perbuatan. Belajar. Jadi kita akan menganalisis tentang Asmaul Husna. Asmaul Husnanya ada apa saja? Ada Al-Alim, ada Al-Mu'min, ada Al-Samir, dan Al-Basir. Jadi itu yang akan kita pelajari. Sebelum Yati memutarkan video pembelajaran, anak-anak, apakah kalian sudah pernah tahu sebelumnya arti daripada Asmaul Husna? Ya, nama yang baik bagi Allah. Bagus sekali karena kalian bisa menunjukkan dengan baik. Berarti sudah belajar di rumah ya? Silakan lihat video yang akan ditampilkan ini. Setelah itu kalian nonton, kalian tanggapi. Boleh berupa pernyataan atau komentar kalian dari Instagram itu ya. Oke. Video kita yang pertama. Ayo.
Ada apa ini? Guru, ada guru nggak mau lagi. Dargo, kau itu ibu ada guru BK sekarang. Hai Boy, bagaimana kabarmu? Kabarku baik-baik saja kok. Pulang, aku bilang maaf ya Boy. Sepertinya padaku sudah kapok. Nanti diingatkan guru BP. Kalau dia tidak kapok, kita kempesin. Kalian saja sih bisa dikempesin. Kalau dikempesin, pulang yuk. Ayo, aku sudah lapar. Sama, aku juga lapar. Sama. Kira-kira bagaimana tanggapan kalian terkait video ini? Siapa yang mau menyampaikan dari kelompok berapa? Itu tadi menceritakan tentang apa sih, Rek? Lihat siapa yang dibully? Bogor. Bogor. Kenapa Bogor kok bisa dibully? Pendek terus. Penakut. Terus pada akhirnya kira-kira tindakan apa yang tadi dilakukan oleh temannya itu? Kemudian pengawatan Ya, kemudian temannya dibantu. melaporkan ke siapa? Guru B. Ada siswa ternyata ketika lewat di jalanan
Oke, itu video yang pertama. Sekarang Bu Emily tentangkan video yang kedua. Jadi silakan disimak. Cuma, apa tugas kita hari ini? Tugas kita berat, sulit. Kamu gak akan keluar, biar saja. Serius? Gimana? Apa tugasnya? Kasih bangun orang biar gak gampang marah. Ya, oke. Terus suratnya di mana? Ya, masih gak nyadar juga. Kamu kan suka marah, malah bisa mencari orang yang marah. Ya udah, biar aku berangkat sama dia aja deh. Bocah, kalau jalan hati-hati dong. Maaf bang, aku gak sengaja. Enak sekali kita maaf. Kamu gak lihat ini baju cari basah? Iya bang, maaf. Rasain. Ayo, saya ikut campur. Mau belain dia ya? Yuk, sini, kita duel. Dengar, kebiasaan marah-marah itu gak baik loh bang. Gak usah ceramah deh. Kalau nanti mulai aku juga gak akan marah. Maksudnya, berusaha ditahan gitu. Biar gak dimasukkan syaitan. Jadi kamu akan aku ini syaitan? Hah? Perkara bukan gitu maksudnya. Ya. Sakit. Julip, kamu datang. Ya, ini alasan aku selalu berpenampilan serang. Supaya orang yang agak susah dikasih tahu seperti dia ini gak sembarangan mengambil kebaikan. Jadi itu ya guys, alasannya. Ada lebihnya, ada tugasnya yang seimbang. Dengar ya, orang yang kuat itu bukan orang yang jatuh berkelahi, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya di kala sedang marah. Kok bisa gitu? Benar, karena marah itu katanya dari syaitan. Maka kamu adalah orang yang kuat jika mampu mengendalikannya. Caranya, berlindunglah kepada Allah dengan membaca ta'awudz. Jika sudah baca tapi masih belum hilang marahnya gimana? Dengar, setan itu diciptakan dari api dan api akan padam dengan air. Maka hendaklah berwudu. Tapi kalau bisa lagi di jalan, susah cari air wudu atau sudah wudu masih pengen marah gimana? Jika demikian, cara lain untuk menahan marah adalah dengan diam. Kalau sudah diam tapi masih pengen marah aja gimana? Ambillah posisi lebih rendah. Bisa posisi marah berdiri, maka duduklah. Posisi marah duduk, maka tidurlah. Jadi gitu. Benar banget ya Rasulullah mengajari orang untuk menahan marah. Tentu saja, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan sebuah hadiah spesial bagi orang yang mampu menahan kemarahannya. Apa itu? Jadi penasaran? Mau tahu aja? Apa mau tahu banyak? Tahu banyak dong. Episode berikutnya kan hilangkan dulu kemarahanmu sekarang. Siap-siap. Video yang kedua ini menceritakan tentang apa? Bagaimana ekspresi wajah ketika orang itu lagi marah? Merah. Seperti ya seperti warna. Jadi dari karakter itu maka kita bisa ambil pelajaran nih kalau kita lagi posisi sedang marah dan kita bisa sebelum itu kita marah dengan cara membaca apa? Bunyinya bagaimana? Kalau masih marah berarti kita mengambil air karena sesungguhnya dengan begitu maka bisa menahan bisa redam. Tapi kalau masih kita dalam keadaan berdiri kita harus apa? Kalau dalam keadaan juga masih juga belum redam berarti kita dalam keadaan tidur atau berbaring. Ada yang tahu apa relevansi atau hubungan dari dua video ini tadi dengan Asmaul Husna? Ada yang tahu? Video pertama sih ya soal hubungan berarti dari hubungan Asmaul Husna. Kita lihat dari amalin. Berarti Allah mengetahui relasi hubungan. Allah mengetahui nggak? Kalau kita suka orang lain itu adalah pekerjaan setan. Setan paling suka dengan itu. Berarti Allah mengetahui
Mengetahui nggak? Mengetahui. Kemudian yang kedua, hal mobil teliti. Tadi dalam video ada rujukan kejadian. Kok sampai Bogor dipulir dan rujukan kejadian? Ada dari awal hingga akhir tadi berdamai. Ada rujukan kejadian. Ketika Allah melihat itu, tidak ada yang dari baik-baik. Berarti Allah memiliki asma yang baik dengan mobil. Jadi kejadiannya sangat tinggi, sangat tinggi untuk pasti. Ya, yang ketiga, sami juga tadi ada nggak percakapan di antara video pertama dengan video kedua? Ada juga kan percakapan? Ada. Kalau kita orang yang sedang berjauhan, misalkan hubungannya terjadi di sini, tapi kita saksi ada di sana, apakah kita bisa mendengar percakapan itu tentang apa? Bisa? Tidak bisa. Siapa yang paling bisa mendengar dengan jeli? Kemudian yang keempat adalah basir, artinya Allah maha melihat. Dari dua video itu tadi juga kita bisa simpulkan bahwa kita sangat sama-sama saja peningkatannya, bahwa tidak untuk satu pun dari pandangan Allah SWT. Allah melihat dengan sangat jelas. Kalau kita ya itu sangat jelas. Kalau kita misalkan melihat kejadian, oh ya di kelas A misalnya di situ ada kegiatan yang kurang baik, misalkan cekcok antara si A dengan si B. Kita lihat dari jauh dengan mata kita yang hanya pandangannya berapa meter saja sudah tahu. Maka kita jelas apa ya kejadian apa ya? Tidak, kalau kita tidak akan tidak ketemu suatu ya, bisa lagi. Jadi punya 4 penawaran untuk kalian. Yang pertama yaitu tentang membuat pembelajaran dan desain poster. Yang kedua, peta konsep. Yang ketiga, puisi. Yang keempat, cerita pendek. Yuk, biar kita lagi siapa yang mau jadi kelompok peta konsep angkatan? Oke. Kemudian siapa yang mau jadi kelompok poster? Oke. Siapa yang mau jadi kelompok puisi? Oke. Siapa yang mau jadi kelompok cerita pendek? Jadi ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Al-Alim, Al, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Oke, sesuai dengan pembagian masing-masing. Biar tidak punya contoh, kira-kira mau desain seperti apa? Biar tidak sekalian, silakan dilihat ya. Di proyek harus di depan. Kelompok puisi. Jadi puisinya menceritakan Alif. Kemudian cerita pendek. Cerita pendek ini berarti menceritakan tentang Al-Khabir. Kemudian yang ketiga poster. Ini contoh poster. Nah, ini kita hanya contoh saja, kalian bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan kreativitas masing-masing. Jadi kalian bisa mengembangkan poster juga, dan juga ini peta konsep. Peta konsepnya berarti punyanya kelompok 3. Bentuknya seperti ini. Ini boleh dikembangkan. Boleh. Ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada, boleh dibagikan sebaran ini sebagai contoh kalian untuk mengerjakan kelompok puisi. Kelompok cerita pendek.
kelompok poster. Oke, karena sudah ada semuanya, peralatannya silakan untuk kelompok ini apakah ada pertanyaan? Khususnya kalian tidak dibatasi jadi bebas kalian ya. Ada kesulitan lain? Oke, ya, jadi ini Al-Basir ya, Al-Basir ada 1, 2, 3 konsep gitu. Tapi kata kuncinya sudah disiapkan ya. Kan ada yang ada di bawah. Biasanya buat bisa bagian videonya. Tapi cuma ke bawah itu ya. Sudah pasti karena ini hasil dari masing-masing kalian, kelompok kalian sudah selesai, maka saatnya kita untuk menampilkan hasil kerja kelompok kalian mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, yang pertama kelompok Al-Alim silakan maju depan menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami tentang fungsi Al-Alim. Di langit luas dan bumi terbentang tersembunyi segala rahasia kita. Namun di balik setiap pilar dan titik, Allah Al-Alim mengetahui tanpa batas dan detik. Tak ada yang harap terjelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana Nana karya poster dari kelompok yang kedua ini? Ada pertanyaan? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami tentang cerita pendek rahasia di balik bumi kecil. Suatu hari, di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang anak bernama Amir. Amir sangat penasaran dengan alam sekitar. Dia sering duduk di bawah pohon hijau di belakang rumahnya, memperhatikan segala hal dengan seksama. Dia suka melihat burung terbang, angin berhembus, dan air mengalir di sungai kecil yang tinggi. Suatu sore, Amir melihat seekor burung kecil yang berjalan dengan tekun, membawa serpihan roti menuju sarangnya. Semut itu tampak begitu rajin, meski jalannya begitu mudah dan membintangan. Amir tertawa kecil, berpikir betapa kecil dan tak pentingnya semut itu dibandingkan dengan dunia yang luas. Namun, tiba-tiba kakeknya yang bijaksana datang dan duduk di samping Amir. Apa yang sedang kau lakukan, Amir? Tanya sang kakek dengan tegang. Aku sedang melihat semut kecil ini, Nek. Dia tampak bekerja begitu keras. Tapi aku juga mengatakan Allah akan semut kecil itu. Apa pentingnya semut ini bagi dunia yang besar? Jawab Amir sambil menatap semut itu lagi. Kakek mendengar pada karena Amir tahu bahwa Allah adalah Al-Qadir yang maha teliti. Dia mengetahui setiap hal sekecil apapun dengan sangat teliti. Bahkan semut kecil ini punya peran dalam keseimbangan. Allah melihat, memahami, dan mengatur semuanya dengan penuh ketelitian. Amir terdiam merenung kata-kata kakeknya. Jadi, meski semut ini kecil, Allah tahu apa yang dilakukannya. Benar, Nak, jawab kakek. Allah maha mengetahui semua detail di alam bumi. Dia mengetahui kemana semut ini berjalan, apa yang dibawanya, dan apa yang ada dalam badannya sekarang. Tak ada yang luput dari pengetahuannya karena Allah sangat teliti. Amir mulai melihat semut itu dengan cara yang berbeda. Kini ia memahami bahwa setiap makhluk kecil apapun memiliki tujuan dan tempat di dalam rencana Allah yang besar. Sejak hari itu, Amir tak lagi memandang rendah hal-hal kecil. Ia belajar untuk menghargai setiap benda dalam hidupnya. Karena ia tahu bahwa Al-Qadir mengetahui semua sesuatu dengan sempurna. Apakah ada pertanyaan? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan kelompok kami. Al-Basir artinya Allah mengenal semua yang dilakukan oleh makhluk ciptaannya. Sesuai artinya Allah melihat semua yang dilakukan oleh makhluknya. Bukan jelas walau jaraknya jauh. Kesimpulannya kita harus menjaga semua perbuatan yang kita lakukan atau video kemarin. Jika ingin mengukur jodohnya, Allah melihat semua yang dilakukan oleh keluarga itu, kita harus menjaga perbuatan kita. Apakah ada pertanyaan? Bagaimana
Rio kemarin ketika melakukan semua yang dilakukan oleh Rio, karena itu kita harus menjaga perbuatan kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi baik kelompok 1, kelompok 2, dengan yang buka, maka kita akan kumpulkan bersama tentang pembelajaran hari ini. Kalian tadi belajar tentang apa saja, nak? Kas maupun busa. Apa saja? Asari, al-ali, al-ali, atau kemudian kalian tadi membuat produk apa saja? Untuk pertemuan berikutnya anak kita akan mempelajari tentang dalil asmaul husna dan juga hikmah-hikmahnya. Jadi dipersiapkan